Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kalian apa kabarnya? Semoga sehat. Baik, untuk pagi hari ini, pelajaran agama Islam dan budi pekerti kelas 11 SMA Negeri 2 Singkep. Adapun materi kita, yakni takna aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu Ibu akan sampaikan KD-nya 3.1 menganalisis makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dan dengan menerapkan hukum tajwid sesuai dengan makhrijul huruf, dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Yang kedua, diharapkan siswa bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras, sebagaimana implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk pada materi kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga ilmu yang kalian dapati pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak ibu, pada materi ini aspeknya adalah Al-Quran. Jadi ada 3 surah yang akan kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 59. Adapun judulnya adalah tentang taat aturan. Baik, kita masuk pada yang pertama ini, yakni membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar dengan menerapkan hukum tajwid. Anak-anak ibu semua, apakah kalian sudah membaca surah ini? Bagi yang sudah membaca, ibu rasa sudah lancar ya, dan pasti bacaannya. Bagi yang belum, tolong menyimak dan kita membaca semuanya. Baiklah, kita mulai membaca Quran Surah An-Nisa ini bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallah ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak ibu semuanya. Adapun arti dari ayat ini, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul-Nya, yakni sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik anak-anak ibu semua, kalian perhatikan pada penerapan hukum tajwid pada surah ini. Tolong kalian pelajari benar-benar ya anak-anak ibu untuk makhrijul huruf, itu huruf yang keluar dari kerongkongan kita harus jelas. Tidak semua huruf itu sama keluarnya dari kerongkongan kita. Itulah yang diterapkan di dalam membaca Al-Quran. Baik anak-anak ibu, perhatikan ya. Pada kata ya ayyuhallazina, ya, hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Alasannya, mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Paham anak-anak ibu? Oke, alhamdulillah. Baik, kata berikut yakni amanu. Yakni hukum bacaannya mad badal. Alasannya, huruf alif bertanda baca fathah berdiri. Paham? Oke, siap. Ati Allah, yakni hukum bacaannya takim. Lafaz jalalah didahului tanda baca dhammah. Ini alasannya kenapa harus dibaca takim. Berikutnya lagi, yakni kata wa ulil amri. Hukum bacaannya adalah alif lam komariah. Apa alasannya? Huruf alif lam berhadapan dengan huruf komariah. Ya, paham anak-anak ibu? Kata berikut, fa'in tanazatum. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Alasannya, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Baik, kita masuk kepada surat berikutnya, yakni pada Quran surah Al-Maidah ayat 48. Anak-anak ibu semua perhatikan, tidak ada satupun yang bermain. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum
Fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Sadaqallahul azim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Baik anak-anak, pada ayat berikutnya kita juga mempelajari hukum tajwid. Pada ayat ini, pada kata likulli ja'alna, hukum bacaannya adalah ikhfa. Alasannya apa? Tanda baca kasroh tanwin bertemu huruf jin. Paham ya anak-anak ibu? Hukum apa bacaannya? Yakni ikhfa. Pada kata minkum sir'ata, yakni izhar safawi. Alasannya mim sukun bertemu dengan huruf shin. Ya, baik anak-anak, paham ya semuanya? Dibaca apa tadi? Izhar safawi. Kata berikut, wa min haja, yakni hukum bacaannya adalah mad iwad. Alasan, tanda baca fathah tanwin bertemu alif diwakafkan. Tahu arti diwakafkan anak-anak ibu semua? Harus paham ya hukum tajwid. Oke. Kata walau sya'allah, hukum bacaannya adalah mad wajib mumpasil. Apa alasannya? Mad asli bertemu hamzah pada satu kata. Kata berikut ummata wahidatah. Hukum bacaannya siapa tahu anak-anak ibu? Bagus. Idgham biun. Nah, alasannya apa sayang? Tanda baca fathah tanwin bertemu dengan huruf waw. Paham ya semuanya hukum bacaan tajwid? Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak ibu, pada surat berikutnya, yakni pada surah Al-Taubah ayat 105, baik kita baca bersama anak-anak ibu ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fayasarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Baik anak-anak ibu semuanya, semangat ya. Oke, kita masuk tahapan berikutnya, yakni menganalisa makna taat. Anak-anak ibu semua sudah tahu tentang makna taat. Sebelum itu kita masuk hukum tajwidnya ya. Oke. Payasarallah, hukum bacaannya adalah takim. Ya anak-anak ibu ya. Alasannya apa? Lafaz jalalah didahului tanda baca fathah. Ya tahu semuanya ya, fathah itu adalah berbaris atas. Oke, alhamdulillah kalian paham semuanya. Kata berikut, wal mu'minun. Hukum bacaannya adalah alif lam komariah. Alasannya, alif lam bertemu huruf mim dan tidak bertasdid. Oke, kata berikut, wasyahadah. Yakni hukum bacaannya alif lam samsiyah. Jadi, alif lam samsiyah nggak sama dengan alif lam komariah. Ya, terbagi dua, alif lam samsiyah dan alif lam komariah. Jadi pada hukum bacaan ini terdapatlah hukum bacaan alif lam komariah dan alif lam samsiyah. Alasannya mengapa dinamakan dengan alif lam samsiyah? Alasannya alif lam bertemu huruf sin dan bertasdid. Oke, alhamdulillah ya anak-anak ibu. Berikutnya lagi, yakni pada kata fayunabbi'ukum bima. Hukum bacaannya adalah alif wasafawi. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Kata berikutnya, ta'malun. Mad arid isukun. Alasannya apa anak-anak? Bacaan mad di akhir kalimat. Jadi, untuk hukum tajwid, pada hari ini, Ibu harapkan kalian juga menerapkan di waktu kalian membaca Al-Quran. Bukan hanya di pelajaran Ibu, tetapi tolong anak-anak Ibu semuanya, bacalah Al-Quran kalian setelah selesai sholat. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti Allah beri syafaat untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita masuk kepada apa itu taat aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah SWT, Rasul, dan pemimpin. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Jadi, taat aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, Nabi, pemimpin, atau lainnya. Adapun taat aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian semuanya sudah tahu ya, anak-anak ibu, apa saja kan contohnya? Ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Taat aturan yang dibuat oleh pemimpin atau pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin lainnya, termasuk pemimpin keluarga, harus dijalankan sesuai dengan aturan yang telah kita buat. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita mentaati aturan ini, insya Allah kita selamat. Karena ini adalah aturan. Aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan sudah dibuat oleh pemerintah kita. Di dalam pemerintah kita, kita harus taat sebagai apa? Sebagai warga. Kemudian, di keluarga kita harus taat kepada siapa anak-anak ibu semuanya?
kepada orang tua. Apa yang telah diberi aturan? Ya mungkin tidak boleh keluar malam, lewat pukul 9, kalian sudah berada di rumah. Kemudian apalagi? Banyak aturan-aturan yang sudah disepakati dengan orang tua. Kalian mungkin ke sekolah, harus apa? Harus pamit, harus ucapkan salam, itu semua aturan-aturan yang harus dijalankan. Banyak lagi nak, contoh yang lain. Kalian mungkin sudah paham, karena taat aturan ini sudah biasa kita lakukan. Paham anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah ya nak ya, paham. Baik, berikutnya lagi kita masuk kepada kompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Kematian bisa saja datang secara tiba-tiba tanpa diketahui pastinya. Karena itulah kesempatan berbuat kebaikan jangan sampai ditunda-tunda. Jadi, seorang muslim harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Oke, apa contohnya dalam berkompetisi ini? Seperti sholat, ya. Kemudian apalagi baca Al-Quran. Kita nih berlomba-lomba untuk meraih apa? Untuk meraih kemenangan, untuk meraih pahala. Kita membaca Al-Quran, terutama kita lihat nih, berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran, yakni pada bulan puasa, yakni tadarus. Kita bisa menamatkan pada malam itu mungkin 1 juz. Karena apa? Karena pahalanya cukup besar untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian apalagi anak-anak ibu semuanya? Berbuat baik kepada orang lain. Seperti apa? Sedekah. Kemudian apalagi? Menolong orang lain ini bisa berupa materi dan non-materi. Yang berupa materi mungkin kita bantu mereka apa? Kalau mereka butuh uang. Yang non-materi mungkin kita bantu dengan apa? Tenaga kita anak-anak. Kita bantu dia, kita tolong, kita tanya, kenapa? Bagaimana? Harus semuanya kita saling mengingatkan. Karena apa? Antara satu dengan yang lainnya, kita adalah bersaudara. Paham ya anak-anak ibu semuanya? Oke, baik anak-anak ibu. Berikutnya lagi kita masuk kepada etos kerja. Memiliki etos kerja yang tinggi salah satu akhlak yang mulia. Seorang muslim pada dirinya sendiri, etos kerja yang tinggi serta tidak berpangku tangan pada orang lain adalah teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau, tidak seorang pun makan lebih baik daripada makan hasilnya usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Contoh etos kerja ini adalah kerja yang sungguh-sungguh, ya. Kerja sungguh-sungguh ini dalam arti apa? Kita betul-betul mencintai pekerjaan kita. Apa pekerjaan kita? Ya mungkin kalian buka usaha. Dengan buka usahanya ini, kalian mencintai pekerjaan kalian. Itu contoh salah satu, ya buka usaha. Mungkin pekerjaan yang lain, ya seorang guru. Seorang guru juga dituntut apa? Mencintai pekerjaannya, bersungguh-sungguh, karena semua apa yang kita kerjakan itu adalah pahala, merupakan ibadah. Yang mana lagi contohnya? Seorang perawat, coba kita bayangkan, mereka sanggup tidak tidur malam. Karena apa? Mereka bekerja, mungkin dia shiftnya malam.
Kalau shiftnya pagi, ya mungkin dia dapat istirahat, ya. Jadi semua pekerjaan ini memang betul-betul kita cintai supaya Allah memberikan keberkahan. Keberkahan ini untuk apa? Mencari rezeki yang halal. Kemudian apa lagi anak-anak ibu semuanya contohnya ayo. Oke, polisi. Polisi coba kita lihat nih, ya. Bapak polisi kita siap ya di jalan raya, menertibkan lalu lintas, kemudian mengamankan orang yang lagi demonstrasi, kemudian apalagi anak-anak ibu semua sebagai garis depan ya untuk apa? Melindungi masyarakatnya. Kemudian apalagi anak-anak ibu semuanya dokter ya, dokter itu ya berjasa karena apa? Semuanya itu adalah ilmunya. Apalagi contohnya pengusaha. Pengusaha itu kalian mungkin punya cita-cita semua ya jadi pengusaha. Pengusaha yang sukses, pengusaha yang beriman, pengusaha yang bertakwa. Ini yang kita idamkan, ini yang kita mimpikan. Terus apalagi contoh pekerjaan yang lain anak-anak ibu? Buruh. Ya mungkin itulah yang dia dapat bekerja karena apa? Keterbatasan ilmu pengetahuannya. Ada lagi contoh yang lain, pemulung, berjualan, bernyanyi, mengamen, buka usaha, warung. Yang jelas Allah tegaskan carilah rezeki di muka bumi ini dengan cara yang halal. Karena apa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mencari rezeki yang halal. Dengan bekerja keras inilah kita mendapatkan hasil yang baik. Supaya apa? Supaya mendapat berkah. Paham anak-anak ibu semuanya? Materi kita untuk siang hari ini. Ya, alhamdulillah materi kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.